Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori otomata dan teknik kompilasi tentang desain DFA dan NFA. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erlina Septiani dengan NIM C220 1005. Yang kedua ada Devita Elvina Indah dengan NIM C220 113. Kemudian ada Nur Alif Setiawan dengan NIM C220 114, dan ada Faris Tirutomo dengan NIM C220 144. Kemudian latar belakang DFA dan NFA digunakan untuk mengenali pola dalam bahasa formal. DFA bersifat deterministik atau satu input, kemudian lanjut satu transisi. Kemudian NFA bersifat non-deterministik atau satu input dapat banyak transisi atau transisi lain. Kemudian penting dalam kompilator atau pattern matching dan validasi input. Lanjut, ada rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Apa itu DFA dan NFA? Kemudian ada apa perbedaan keduanya? Ketiga, bagaimana merancangnya? Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, menjelaskan teori dan perbedaan DFA dan NFA. Yang kedua, memberi contoh desain NFA dan DFA. Kemudian, apa itu DFA dan NFA? DFA adalah Deterministic Finite Automaton atau model matematika dalam teori automata yang digunakan untuk mengenali pola dalam bahasa formal. DFA digunakan untuk mengecek apakah sebuah string atau urutan simbol termasuk dalam suatu bahasa tertentu. Komponen yang termasuk DFA adalah he, set state, keadaan, kemudian ada sigma, kemudian delta, kemudian ada state awal dan state akhir. Kemudian penjelasan NFA atau non-deterministic finite automaton adalah model automata yang mirip dengan DFA tapi lebih fleksibel. NFA digunakan untuk mengenali bahasa formal sama seperti DFA tapi dengan beberapa perbedaan penting. Kemudian ada komponen dari NFA. Yang pertama ada set state, kemudian alfabet input, fungsi transisi atau berarti himpunan dari state. Kemudian ada state akhir dan state awal. Perbandingan DFA dan NFA. Dari segi aspek transisi, DFA 1, kemudian NFA banyak atau banyak transisi lain. Kemudian aspek desain lebih sulit untuk DFA, untuk NFA lebih fleksibel. Kemudian aspek eksekusi, DFA dapat dieksekusi secara langsung, kemudian NFA perlu adanya konversi ke DFA. Contoh desain DFA. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan transisi A ke state A, tidak ada transisi untuk B, jadi input yang dimulai dari B langsung ditolak. Kemudian state A, transisi A tetap di A atau looping, transisi B ke state B. Kemudian state B atau final state, transisi A kembali ke A, membentuk kemungkinan AB baru. Tidak ada transisi untuk B, jadi jika state B lalu input B lagi, maka akan ditolak. Desain NFA dapat dijelaskan pada gambar state awal, transisi A atau B tetap di state 0 atau loop. Untuk A pindah ke state 1, artinya automata bebas mencari input ataupun akan tetap berada di state 0 sampai menemukan huruf A yang bisa menjadi awal dari akhiran AB. Kemudian state 1, transisi B ke state 2 atau final. Setelah menerima huruf A dari state 0
automata menunggu B untuk membentuk akhiran AB. Kemudian state 2 atau final. Ini adalah state penerimaan, dilambangkan dengan dua lingkaran. Artinya jika string berakhiran state ini, maka string diterima karena mengandung akhiran AB. Ada loop A, B ke state 0 juga. Kemungkinan automata memulai pencarian AB dari posisi setelah AB sebelumnya jika diperlukan. Kemudian ada contoh program DFA dengan bahasa C. Berikut ada contoh program NFA dengan bahasa C. Dan juga ada hasil output dari output pertama dan output kedua. Kesimpulan, DFA dan NFA adalah dua model dasar dalam teori automata yang digunakan untuk mengenali pola dalam bahasa formal. DFA bersifat deterministik, sedangkan NFA bersifat non-deterministik. Keduanya dapat digunakan untuk mengenali bahasa yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Dengan memahami desain DFA dan NFA, kita dapat lebih mudah membangun sistem seperti compiler, pattern matcher, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.